Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya dari pemula, dan ini memang aneh. Sebenarnya sih nggak aneh ya, tapi kalau memang itu sudah lama di YouTube, itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, tetapi ini akan menjadi sesuatu yang aneh seandainya teman-teman ini baru memulai di YouTube, atau mungkin baru 1 tahun 2 tahun di YouTube, ya mungkin sesuatu yang aneh. Tetapi bagi yang mungkin sudah lama berkecimpung di dunia per-YouTubean atau online ini bukan hal yang aneh ya, karena pasti mengalami, apalagi punya lebih dari satu channel. Jadi teman kita ini seperti yang saya share di tab komunitas tadi, itu nge-YouTube sudah 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Anggaplah 1 tahun, gampangnya ngomong. Sudah 1 tahun. Dan ini jumlah videonya itu sudah 200 berapa tadi ya, 247 kalau nggak salah. Dan belum di pengajuan monet. Kenapa kok belum pengajuan monet? Karena mendekati awal-awal, artinya mendekati monet, mungkin 1 bulan atau 2 minggu sebelum monet ya, sebelum jam tayang terpenuhi, ini tiba-tiba banyak sekali video yang terkena klaim hak cipta. Artinya klaim hak cipta kalau mungkin hanya 1-2 atau mungkin di bawah 10 itu hal yang wajar ya. Tetapi ini sampai 200 lebih, 244 atau 200 berapa tadi terkena klaim hak cipta. Aneh ya, aneh. Bagi sebagian orang yang mungkin baru mulai nge-YouTube ya memang aneh. Sekali lagi, tapi kalau bagi yang sudah lama di bidang YouTube, saya kira ini bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang perlu diperbincangkan sebenarnya. Karena begini, banyak sekali konten kreator yang tadinya punya video itu biasa-biasa saja ya. Artinya tidak ada klaim hak cipta segala macam, bahkan sudah 6 bulan, 3 bulan, atau bahkan ada yang sampai 1 tahun, itu tidak ada sekali klaim hak cipta. Tapi tiba-tiba belakangan tiba-tiba muncul klaim hak cipta. Atau mungkin ada yang biasa-biasa saja videonya. Awal-awalnya video selama 1 tahun tuh biasa-biasa saja. Saya ambil contoh videonya Instan Tutor ya, videonya Instan Tutor. Itu ada beberapa video yang awalnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung menghasilkan AdSense paling besar. AdSense dalam satu video itu bisa 500.000 dalam 1 bulan ya, dari satu video 500.000 1 bulan, sebulan 2 bulan sebelum monet, setelah monet pun berbulan-bulan aman. Dan tiba-tiba di situ muncul peringatan, videonya dihapus setelah berapa? Setelah hampir 1 tahun, 8 bulan, 9 bulan, tiba-tiba ada notif, ada email masuk, videonya dihapus karena melanggar. Ternyata setelah ditelusuri, judul dari video itu adalah cara download video YouTube. Nah, itu kan nggak boleh kan? Ini bukan sesuatu yang aneh kan? Atau mungkin teman-teman yang lain pernah ngalamin video sudah bertahun-tahun monet, itu aman saja ya, reupload. Aman saja setahun, 2 tahun, bahkan sudah bergajian, sudah gajian puluhan kali. Tapi akhir-akhir ini 2022 akhir sampai 2023 tiba-tiba channelnya dismon. Kenapa? Dengan alasan konten yang digunakan ulang. Padahal kan sudah bertahun-tahun, bahkan sudah ada yang 3 tahun, 4 tahun kan, dan aman-aman saja, semuanya berkembang. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Jadi kalau mungkin ada yang bilang, kok aneh bang? Ya aneh sebelum teman-teman itu di YouTube ini masih setahun mungkin, belum pernah ngalamin, atau mungkin subscribermu masih di bawah 1000, ya itu sesuatu yang aneh. Karena YouTube ini kan berkembang, aturan ini berkembang. Contoh aja dulu mungkin teman-teman menggunakan bahasa-bahasa kotor misalnya ya, bahasa-bahasa kotor untuk memancing. Entah apa tujuannya. Kalau Insan Tutor mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang memancing iklan-iklan besar dengan menyebutkan dolar atau mungkin segala macam. Tetapi di akhir-akhir ini muncul bukan fenomena, aturan baru YouTube, menggunakan bahasa-bahasa yang
sudah biasa digunakan oleh YouTuber besar, bahkan bahasa-bahasa frontal, itu di 7 detik pertama, misalnya teman-teman menyebut kata-kata kotor, itu videomu bakalan bermasalah. Ya, kecuali di atas 7 detik itu bahasa-bahasa kayak Insan Tutor juga banyak bahasa-bahasa kotor kalau lagi ngamuk. Ya. Lucunya lagi yang diamuk kan subscriber. Dan subscribernya juga biasa-biasa saja karena memang sudah familiar dengan bahasa-bahasa Insan Tutor. Tapi bagi YouTube, di 7 detik pertama kalian sebutkan langsung menyebut dengan bahasa-bahasa yang frontal, selesai apa? Videomu bakalan selesai. Aneh ya, bukan aneh lagi. Jadi nggak usah dipikir anehnya, ya. Dagelan-dagelan YouTube. Aneh bagi sebagian orang yang mungkin baru masuk di dunia YouTube. Dan ini nanti biasanya akan ditanyakan mungkin di kamar lain. Yang dibahas Insan Tutor ini apa sih? Masa sampai 244 video terkena klaim hak cipta dari total 240 berapa tadi, 47 ya, tiba-tiba aja terkena klaim hak cipta. Ya mungkin yang bertanya ini dan yang menanyakan ini kan baru di dunia YouTube. Jadi sekali lagi tidak ada hal yang aneh sebenarnya kalau teman-teman tahu sebenarnya sesuatu itu masuk akal atau tidak itu tergantung pengalamanmu. Sesuatu itu bisa menjadi nggak masuk akal karena kamu belum pernah ngalami dan kamu belum tahu bidang itu, jadi nggak masuk akal, ya. Jadi dihubung-hubungkan dengan logikamu dengan akalmu yang sebenarnya akal dan logikamu nggak nyampe, itu akan dianggap aneh. Sama ya di dunia YouTube ini seperti ini, sesuatu yang tidak bisa diterima dengan otakmu itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Ya mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kan bisa disebut mistis ya. Kenapa mistis? Karena memang kamu tidak mampu dan tidak punya kemampuan untuk mencerna sebuah informasi. Jadi yang tidak masuk di logikamu ya mistis, cuma itu aja. Padahal ya nggak semuanya kan. Nggak semuanya. Sama dengan yang kita bahas ini. Kenapa kok dari 240 berapa tadi ya? 247 video tiba-tiba 244 itu tiba-tiba terkena klaim hak cipta. Setelah saya cek, ternyata video-videonya adalah video-video potongan-potongan video dari channel yang lain. Ya, potongan-potongan video dari channel lain, ada juga sebagian potongan-potongan lagu. Dan yang terjadi adalah ya mungkin awal-awalnya biasa-biasa saja, yaitu hal yang biasa. Terus pertanyaannya adalah, itu nggak usah kita bahas lagi ya, karena teman-teman sekali lagi, itu bukan sesuatu yang aneh kalau teman-teman bisa mencerna dan bisa menerima. Kalau teman-teman menjadi sudah lama di dunia YouTube. Oke, stop ya, pembahasannya sudah. Karena pertanyaannya adalah, apakah channel saya ini nanti akan disetujui monetisasi? Nah, jawabannya kan itu. Pertanyaannya itu dan jawabannya apa kan itu. Jadi yang seperti konten-konten sebelumnya bahwasanya sebuah ilmu yang cukup dibahas dengan 1 menit itu bisa ditaruh di 50% durasi baru kita bahas. Dan untuk kali ini kan kita bahas masalah ilmunya di akhir, ya, jawabannya di akhir. Yang justru nanti akan memancing reaksi lagi di kolom komentar. Siapa Bang Setan 2 menitan ini pasti langsung sudah bereaksi. Ya sudah, biarkan saja, ya. Kan teman-teman nggak butuh juga setan 2 menitan, ya. Jadi pertanyaannya apakah diterima menjadi program partner YouTube atau dimonetisasi? Kalau klaim hak cipta itu belajar dari pengalaman. Yang penting tidak ada teguran komunitas yang aktif ya, tidak ada teguran yang aktif. Kalau hanya sekedar klaim hak cipta itu dimonetisasi, ya. Kalaupun ada sebagian yang tidak diterima menjadi program partner YouTube, berarti ada masalah atau hal lain, ada kesalahan lain, ada pelanggaran lain di luar klaim hak cipta. Kalau klaim hak cipta tetap bisa diterima menjadi program partner YouTube. Tetapi sekali lagi, prinsip kehati-hatian dari awal.
Ya, dari awal itu kalau kita konten kan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ngapain sih klaim hak cipta masih juga kita teruskan. Tetapi kalau kasusnya semacam ini baru mendekati menjadi program partner YouTube baru terkena klaim hak cipta, ya kita nggak bisa nyalakan konten kreatornya kan. Karena memang dari awal, dan ini sudah masuk ke sistemnya YouTube, dan sistemnya YouTube ini kan sudah sering kita bahas berkali-kali bahwasanya kadang-kadang memang dagel, ya lucu, ngelawak kadang-kadang sistemnya YouTube ini. Tidak semuanya sempurna, yang namanya juga sistemnya. Jadi bisa dimonet, jawabannya bisa. Kalaupun ada gagal monet, berarti ada video lain yang melanggar, bukan terkait klaim hak cipta. Tetapi ada tetapinya, ya. Kalau terkena klaim hak cipta, kemungkinan teman-teman akan merongos saat ngaktifin dolar. Kenapa, Bang? Karena bisa jadi klaim hak cipta itu teman-teman akan negosiasi ulang dengan pemilik hak ciptanya, ya. Bisa pembagian hasil itu nanti misalnya 50 atau tergantung nego teman-teman. Bisa yang punya hak cipta itu 90%, teman-teman hanya dapat 10%. Tergantung nego teman-teman, kalau bisa dihubungi lewat email pemilik klaim hak cipta. Kalau nggak ada jawaban ya sudah, berarti ya nggak ada cara lain. Yang lebih parahnya lagi, akan muncul bukan dolar hijau, tetapi saat mengaktifkan monetisasi setelah diterima menjadi program partner YouTube, dolarmu bakalan merah. Terus kalau dolar merah itu gimana, Bang? Dolar merah itu artinya pendapatanmu dari tiap video itu ya diambil sama pemilik hak ciptanya. Semuanya penghasilanmu itu masuk ke sana. Artinya teman-teman hanya ikut memviralkan dia, penghasilanmu nol. Jadi yang menghasilkan, yaitu hanya sisa videomu yang tidak terkena klaim hak cipta. Berapa, Bang? Ya 247 atau 248 tadi ya. 247 dikurangi 244 artinya ya masih berapa itu? 3 video itulah yang menghasilkan dolar. Paling dalam satu bulan ya mungkin bisa 1.000 perak. Atau 2.000 rupiah, atau mungkin hanya $1, atau 0,50 dolar. Itu yang bakalan masuk ke AdSense-mu. Jadi untuk mendapatkan 10 dolar berarti harus berapa video itu? Karena yang lain dolar merah, ya. Jadi ini adalah sekali lagi prinsip kehati-hatian. Tidak ada hal yang paling aman kecuali memang video original. Ya, video original. Dan ini jangan dijadikan menjadi sesuatu yang aneh. Nanti akan muncul keanehan-keanehan baru. Teman-teman, kenapa? Keanehan apa lagi, Bang? Pertanyaan sudah dijawab oleh insan tutor, nanti jawabannya juga dirasa aneh. Bertanya lagi ke channel sebelah, ke kamar lain. Setelah itu dijawab lagi, kamu akan mendapatkan keanehan baru. Keanehan-keanehan yang muncul dari pola pikirmu sendiri. Jadi memang kamu tuh manusia yang aneh jadinya. Mulai dari kamu, otakmu, cara berpikirmu, semuanya aneh. Ya, jadi manusia beneran lah, jangan jadi manusia aneh. Sudah paham ya jawabannya ya? Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Sekali lagi jadi manusia normal saja, nggak usah yang aneh-aneh, dan jangan jadi manusia aneh. Ya, hati-hati, tidak ada video yang memang 100% aman kecuali video kita sendiri. Sehat selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam buat keluarga.